Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel saya Nanda. Annyeong. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang mungkin jaringan komputer, yaitu OSI layer. Berikut video penjelasan dari saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Apa itu OSI layer? Teman-teman sudah ada yang tahu belum? OSI layer itu apa sih? Jadi, definisi dari OSI layer adalah Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI, adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuannya dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interoperate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Lapisan OSI layer. Ada 7 lapisan OSI layer. Yang pertama yaitu physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, dan yang keenam presentation layer, ketujuh application layer. Untuk yang pertama yaitu physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Pada physical layer, data ditransmisikan menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, atau infrared maupun cahaya biasa. Yang kedua yaitu data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi menjadi dua sublayer, yaitu layer Media Access Control atau MAC dan layer Logical Link Control atau LLC. Layer Media Access Control atau MAC bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada suatu jaringan memperoleh akses ke medium dan izin untuk melakukan transmisi data. Layer Logical Link Control atau LLC bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. Kemudian ada Network Layer. Network Layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Routing memungkinkan paket dipindahkan antar komputer yang terhubung satu sama lain. Untuk mendukung proses routing ini, network layer menyimpan alamat logis seperti alamat IP untuk setiap perangkat pada jaringan. Layer network juga mengelola pemetaan antara alamat logikal dan alamat fisik dalam jaringan IP. Pemetaan ini dilakukan melalui Address Resolution Protocol atau ARP. Kemudian ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Protokol TCP merupakan contoh yang paling sering digunakan pada transport layer. Kemudian ada session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Kemudian ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enskripsi atau deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Yang terakhir ada application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer.
Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti menyediakan sebuah interface untuk Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol atau FTP. Pada bagian sinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Dari tadi juga membahas tentang lapisan-lapisan. Nah, berikut cara kerja OSI layer sendiri itu seperti apa. Nah, proses berjalannya data dari suatu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus melalui setiap layer dari OSI untuk dapat sampai ke host tujuan. Contoh misalnya, ketika Anda akan mengirimkan sebuah email ke komputer lain pada sebuah jaringan komputer. Proses yang terjadi pertama adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Cara kerja OSI layer pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer, akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layer paling bawah atau physical layer hingga ke layer paling atas atau application layer. Itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian OSI layer dan bagaimana cara kerjanya. Memahami bagaimana layer OSI bekerja dapat meningkatkan pemahaman Anda mengenai bagaimana suatu jaringan komputer bekerja dan protokol-protokol yang bekerja di dalamnya. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kamsahamnida, sampai ketemu lagi teman-teman.